Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini seperti perlombaan yang kamu nggak minta untuk ikuti? Semua orang terlihat berlari cepat. Ada yang sudah sukses, ada yang sudah mapan, ada yang seolah hidupnya selalu lebih dulu dari kamu. Dan di tengah semua itu, kamu berdiri diam. Atau mungkin berjalan pelan, dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku tertinggal? Apakah aku salah langkah? Atau apakah aku gagal? Kalau kamu pernah merasa begitu, aku pengen bilang ini dari awal. Tidak, kamu tidak gagal. Kadang kamu cuma berjalan lebih pelan, dan itu tidak membuatmu salah. Tidak membuatmu kurang, tidak membuatmu kalah. Hari ini kita ngobrol santai dari hati ke hati tentang perjalanan pelan, dan kenapa itu bukan kekalahan, tapi proses yang justru membentuk kamu jadi diri yang lebih kuat. Kadang kita merasa harus cepat, bukan karena kita benar-benar ingin cepat, tapi karena dunia membuat kita percaya kalau lambat itu salah. Media sosial penuh dengan pencapaian orang-orang memamerkan hasil akhirnya, tanpa pernah menunjukkan prosesnya. Dan secara perlahan kita mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa hidupku nggak seperti itu? Kenapa aku belum sampai di sana? Kok semua orang kelihatan lebih dulu dari aku? Padahal, bukan mereka yang terlalu cepat, tapi kita yang terlalu banyak membandingkan langkah. Kita lupa bahwa kecepatan bukan ukuran keberhasilan. Kadang yang berjalan lambat justru yang paling jauh. Karena mereka melangkah dengan sadar, bukan panik mengejar bayangan orang lain. Saat kita terlalu sering membandingkan diri, ada luka kecil yang tumbuh diam-diam. Luka yang tidak terlihat tapi terasa. Luka itu muncul setiap kali kita merasa kurang, setiap kali kita merasa terlambat, setiap kali kita merasa langkah kita nggak berarti. Dan yang menyakitkan adalah, luka itu bukan karena kegagalan, tapi karena kita tidak pernah memberi diri sendiri kesempatan untuk bangga. Kita lupa menghargai perjalanan yang sudah kita lewati. Lupa melihat betapa banyak badai yang sudah kita bertahan. Lupa bahwa kita pernah kuat di saat orang lain mungkin sudah menyerah. Luka itu kecil, tapi jika terus dibiarkan, ia mulai menggerogoti cara kita melihat diri sendiri. Namun kabar baiknya, luka itu bisa pulih kalau kita mau berhenti sejenak, melihat diri kita apa adanya dan mengakui bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Setiap orang punya ritme hidupnya sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan keduanya tidak salah. Kadang kita lupa, perjalanan hidup bukan lomba lari. Tidak ada garis finish yang harus dicapai bersamaan. Tidak ada aturan yang bilang kamu harus sukses di umur tertentu. Ada orang yang menemukan jalannya di usia muda, ada yang baru bertemu tujuannya setelah berkali-kali tersesat. Ada juga yang butuh waktu lebih lama karena jalannya penuh belokan. Dan itu tidak membuat mereka kalah, justru itu membuat cerita mereka lebih kaya. Hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang benar-benar menemukan arah yang tepat untuk dirinya sendiri. Kadang kita lupa bahwa proses hidup itu nggak harus selalu terlihat wah dari luar. Ada fase-fase sepi yang cuma kamu sendiri yang tahu, rasanya fase di mana kamu bangun pagi tanpa semangat, tapi tetap bergerak. Fase di mana kamu terus mencoba meskipun hasilnya belum kelihatan. Dan justru di titik seperti inilah karakter kamu benar-benar ditempa. Orang cuma lihat hasilnya nanti, tapi kamu yang tahu betapa kerasnya kamu bertahan hari ini. Beberapa orang terlihat seperti sudah menemukan semuanya, tujuan hidup, arah, bahkan rasa tenang yang kamu cari. Tapi kamu tidak tahu cerita di baliknya, kamu tidak tahu berapa malam mereka menangis, berapa banyak keputusan yang mereka sesali, atau seberapa sering mereka ingin menyerah. Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses panjang yang membentuk mereka, dan kamu pun sedang dalam proses itu sekarang. Kamu sedang membangun sesuatu yang belum terlihat. Kadang jawaban memang datangnya pelan. Tidak terburu-buru, tidak selalu sesuai timeline yang kamu mau, tapi selalu datang di waktu yang tepat. Ada hari ketika kamu merasa semua masih samar, semua masih belum jelas. Namun justru di sanalah kamu sedang ditempa. Karena sesuatu yang penting tidak pernah terbentuk dalam semalam. Jadi jangan meremehkan langkah kecilmu, jangan meremehkan hari-hari yang terasa biasa. Karena diam-diam, semua itu sedang menyiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ingat, tidak semua perjalanan perlu disaksikan orang. Tidak semua usaha harus terlihat. Banyak hal hebat dimulai diam-diam, dengan langkah yang bahkan tidak didengar siapapun. Yang penting kamu tetap bergerak, tetap mencoba.
tetap setia sama prosesmu sendiri. Karena pada akhirnya, di balik semua kebisingan dunia, hal yang paling menentukan arah hidupmu adalah suara kecil